Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasih Aprida. Di sini saya akan sedikit menjelaskan 5 perasaan yang bikin kamu susah maju menurut Teteh Mary Riana. Yang pertama, enggak enakan. Iya, rasa enggak enakan yang kamu tunjukkan atau yang kamu miliki itu sebenarnya tanda bahwa kamu memiliki empati yang tinggi dan memiliki hati yang baik. Jadi itu bagus sebenarnya. Tapi kalau kamu biarkan sifat enggak enakan ini tumbuh dalam diri kamu dan kamu enggak bisa mengendalikannya, justru hal yang tadinya baik bisa berdampak buruk untuk diri kamu sendiri. Kamu akan selalu mengutamakan kepentingan orang lain dan seringkali kamu mengorbankan diri kamu sendiri, seolah-olah kebutuhan kamu sendiri menjadi nomor 2. Tapi ya begitulah, kamu selalu ada untuk orang lain. Gak apa-apa juga sih sebenarnya. Tapi sekali lagi, sifat gak enakan ini awalnya sih bagus, karena itu adalah empati. Kamu ingin memberikan yang terbaik untuk dia, kamu ingin berbagi. Tapi seringkali sifat gak enakan ini juga bisa membuat kamu gak yakin dengan diri kamu sendiri. Kamu akan cenderung untuk mengikuti pendapat dan keputusan orang lain, meskipun itu nggak sesuai dengan kata hati, meskipun itu nggak sesuai dengan pemikiran dan pendapat kamu. Nah, jadi mulailah yakin dengan apa kata hati kamu, ikuti suatu yang benar, bukan yang tenar. Yakinlah sesuai dengan apa yang kamu yakini. Jadi berbeda dengan orang lain enggak salah kok, asalkan yang masih sesuai dengan aturan norma yang berlaku. Dan jangan merasa enggak enakan dan sungkan. Yang kedua, pasrah. Pasrah ini seringkali diartikan sebagai sikap putus asa. Udahlah gak mau usaha dan udah gak mau ada lagi semangat hidup, lebih cenderung ke arah negatif. Dan orang pasrah biasanya memiliki pemikiran, ya sudahlah, hidup itu sudah ada yang ngatur, ya udah sehai apa yang terjadi. Yang udah terjadi mau usaha kayak manapun juga, kalau udah takdirnya segini ya begini aja, saya bisa apa? Ya memang Tuhan punya kendali atas hidup kamu dan saya percaya akan hal itu. Tapi bukan berarti kamu enggak melakukan apa-apa dan pasrah terhadap kehidupan yang akan entah membawa kamu kemana. Jadi pengertian ini berbeda tipis sebenarnya, karena manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling indah, yang derajatnya lebih tinggi dibandingkan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Kenapa? Karena Tuhan juga sudah membekali kita semua dengan pikiran, tenaga, akal budi untuk bisa melewati perjalanan hidup kita masing-masing. Kamu boleh terlahir di keluarga miskin ketika kamu lahir, tapi kamu mungkin gak bisa memilih orang tua kamu itu siapa, atau di kalangan keluarga seperti apa ketika kita terlahir. Tapi percaya bahwa kamu juga punya kesempatan untuk mengubah hidup kamu dengan bekal bakat yang Tuhan sudah kasih ke kamu. Kamu bisa memiliki jalan hidup kamu sendiri. Kamu bisa memilih mau menjadi seperti apa ketika kamu meninggalkan dunia ini. Nah, jadi dibandingkan dengan menggunakan kata pasrah, ya sudahlah, saya lebih suka menggunakan kata berserah. Apa bedanya? Jelas berbeda. Kamu harus berusaha dulu sebisa yang kamu mampu dan hasilnya kamu serahkan kepada Tuhan. Pasrah bukan berarti menyerah. Yang tadinya saya bilang, berserah bukan berarti menyerah. Banyak orang yang hidupnya bisa berubah, bukan karena dia terlahir kaya, tapi yang selama hidupnya dia juga mau usaha, mau kerja, mau bekerja keras dan tidak
nggak pantang menyerah, jadi nggak boleh pasrah. Yang ketiga, emosi. Kamu pernah nggak sih tiba-tiba marah nggak jelas, gampang tersinggung? Kalau iya, coba tanya teman sekitarmu. Kalaupun iya, waspadalah karena ini berbahaya. Ingat, ketika emosi kita naik, kecerdasan kita akan menurun. Dan akhirnya kalau kamu tidak menyadari, akhirnya akan banyak sekali keputusan atau tindakan yang akan kamu sesali. Manusia sekarang memang unik ya, inginnya berlari dengan cepat untuk maju, tapi kali diberi masukan atau kritikan justru marah-marah. Dia beranggapan bahwasannya harga dirinya itu jatuh, merasa masukan adalah serangan. Padahal orang memberikan kamu masukan atau kritikan, sebenarnya mereka ingin melihat kamu lebih maju, agar lebih baik lagi. Nah, sekali lagi ya, kalau kamu orangnya suka emosian, seringkali hal-hal yang baik, contoh misalnya kritikan, bisa jadi itu tidak kamu terima dan dengan baik. Jadi jangan langsung marah-marah, jangan emosian, jangan mudah tersinggung, jangan mudah baperan, karena itu hanya menunjukkan bahwa ego kamu gampang rapuh. Terima dengan lapang dada, uji kembali kritikan tersebut, jangan hanya menyimpulkan karena masukan-masukan itu baik sehingga bisa kamu olah dan itulah salah satu kamu lebih maju lagi dan lebih baik lagi. Yang keempat, rendah hati. Merasa diri kamu payah, nggak berguna, nggak berharga, lebih rendah daripada orang lain. Apa aku itu hanya remahan rempeyek. Kalau kamu sempat berpikiran seperti itu, saya bilang stop. Karena semua itu tidak benar. Itu hanya permainan di pikiran kamu saja. Tahu nggak? Isi pikiran kamu tuh bisa kamu program. Dan jika kamu memberikan makanan hal yang negatif, hal yang merusak seperti itu, tentu saja kamu membentuk diri kamu seperti itu. Jadi hati-hati dengan apa yang kamu fokuskan. Oke? Jangan isi dengan hal-hal yang tidak baik, tapi isilah dengan yang baik. Jadi saat ini masih suka merasa rendah diri, mungkin inilah kamu bisa mengenal diri kamu sendiri, lebih memahami diri kamu. Ingat, rendah hati itu harus, tapi rendah diri jangan. Yang kelima, kemudian sedikit-sedikit bilangnya nggak mood, tunggu nanti datang mood dulu. Duh, emang angkot ya ditunggu. Mood ini juga satu alasan kamu malas alias mager. Kayaknya aku nggak pernah tuh melihat orang tuh malasan tiba-tiba jadi kaya. Betul apa betul? Kalaupun ada, mungkin itu hanya dalam mimpi. Jadi sekali lagi jangan mengandalkan perasaan untuk kamu melakukan apa yang harus kamu lakukan, karena seringkali perasaan gak mood yang membuat kamu menunda pekerjaan yang harus kamu selesaikan. Dan satu lagi, menunda pekerjaan itu juga salah satu sabotase diri kamu sendiri yang membuat kamu sulit berkembang. Jadi sekarang tetapkan target, fokus, kalau perlu tulis apa yang kamu kerjakan, apa saja yang kamu selesaikan. Ingat, kerjaan bukan hanya karena perasaan mut-mutan, tapi kerjakan karena ketekunan dan kedisiplinan. Itu dia 5 perasaan yang membuat kamu susah maju, nggak enakan, pasrah, emosian, rendah. Kemudian 5 perasaan ini harus kamu hempaskan jauh-jauh dari hidup kamu agar kamu bisa menjadi versi yang terbaik. Oke? Bye-bye.